Selamat datang di Kalsa Gadget bersama saya Ucup. Kali ini aku mau review laptop dengan sejujur-jujurnya dan tanpa di-endorse brand manapun. Sebelumnya aku salut banget sama Lenovo karena berhasil datengin Intel Arc Graphics ke Indonesia duluan. Tepuk tangan buat Lenovo. Nah, walaupun memang kemarin Intel Ultra ini sudah diduluin dari brand lain, tapi kali ini Intel Arc Graphics A530M udah nyampe ke sini duluan. Penasaran performanya kayak gimana? Langsung kita cek, let's go! Ini dia Lenovo Legion 15 EAX9i yang sudah menggunakan prosesor Intel Core i5 generasi 12. Untuk dari RAM menggunakan 8GB DDR5 dan penyimpanan ini adalah 512GB PCIe NVMe Gen 4. Dari grafik card ini sudah pasti menggunakan Intel Arc Graphics A530M. Tapi untuk dari bundlingnya ini sudah dilengkapi dengan Windows 11 dan Microsoft Office Home Studio 2021. Untuk garansinya tenang aja karena ini di cover oleh Lenovo selama 2 tahun yang sudah lengkap dengan garansi ADP selama 2 tahun juga. Untuk harganya laptop ini dibanderol di angka 11.999.000. Apakah worth it di laptop harga 11 jutaan dengan Intel Arc Graphics A530M? Tonton videonya sampai habis. Kita beralih ke bagian desain dari laptop ini yang mana memiliki dimensi 35,9 cm untuk panjang, kemudian lebarnya 25,8 cm dan ketebalan ini adalah 2,39 cm. Untuk dari beratnya ini hanya 2,3 kg saja. Bahan yang digunakan di bodinya ini bermaterialkan polikarbonat, serta untuk dari keyboard ini sudah full size. Ciri khas dari Lenovo memiliki satu warna backlight yaitu putih dan 3 tingkat kecerahan. Sedangkan untuk overall bodinya ini sama persis dengan Lenovo Legion yang sebelumnya sudah kita review di awal Januari. Dan buat kalian yang penasaran langsung cek video kita di awal tahun 2024. Kita lanjutkan ke bagian display laptop ini. Memiliki ukuran 15,6 inch Full HD IPS panel, serta memiliki tingkat kecerahan 300 nit dengan 100% sRGB. Untuk refresh rate-nya ini adalah 144 Hz. Masih di bagian bodi kita akan cek port yang disediakan oleh Lenovo Legion 15. Di bagian kanan terdapat satu buah USB Type-A, 3,5 mm combo audio jack, on-off kamera, dan terdapat satu buah USB Type-C. Lalu untuk di bagian belakang ini terdapat DC-in, 2 USB Type-A, LAN port, dan juga HDMI port. Sedangkan di bagian kiri sendiri ini tidak ada port sama sekali. Nah, ini dia bagian dalam dari Lenovo Legion. Langsung saja kita cek. Terdapat 2 fan di bagian atas, kemudian masih tersedia satu slot kosong SSD yang bisa kalian manfaatkan untuk menambahkan penyimpanan. Lalu untuk dari SSD yang sudah terisi ini menggunakan tipe 2240 yang bisa kalian ganti ke seri 2280. Untuk dari RAM-nya ini tersedia satu slot kosong, kemudian ini sudah dilengkapi dengan thermal yang berada di bagian cover. Selanjutnya untuk SSD dari Lenovo Legion ini sudah kita tes menggunakan software Crystal Disk Mark yang mana mendapatkan hasil 5041 untuk dari read, dan beratnya ini adalah 4633. Berlanjut ke bagian baterai, laptop ini memiliki kapasitas 3887 mAh atau setara dengan 60 Wh. Yang mengherankan ini setelah kita tes menggunakan PC Max 10 sebanyak 2 kali, ini hanya mampu bertahan hingga 1,5 jam saja. Dengan mode yang seperti biasa yaitu modern office, tanpa backlight, tanpa koneksi internet dan juga Bluetooth. Untuk kalian yang punya pengalaman lain atau mungkin hasil yang berbeda, langsung saja tulis di kolom komentar. Kemudian untuk fitur yang dimiliki laptop ini sudah menggunakan Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.1. Untuk software pendukung ini ada Lenovo Vintage yang bisa kalian gunakan untuk mengatur skenario penggunaan, memantau performa, kemudian juga kalian bisa mengatur Intel Arc Graphics-nya. Dan masih banyak lagi yang bisa kalian setting di sini. Webcam dari laptop ini sudah dibekali dengan kamera 720p 30fps. Kemudian di bagian kanan terdapat tombol untuk menyalakan dan mematikan kamera seperti ini, dan di bagian keyboard terdapat shortcut untuk mematikan dan menyalakan mikrofon. Akan lebih baik lagi jika memang diberikan 1080p. Jadi untuk overall kameranya oke. Sedikit lagi kita ke bagian GPU, tapi sabar dulu, kita akan cek terlebih dahulu prosesor yang digunakan di laptop ini. Yang mana sudah menggunakan Intel Core i5 generasi 12 yaitu 12450HX. Memiliki 8 core 12 thread yang terdiri dari 4 P-core dan 4 E-core. Serta untuk dari TDP-nya ini adalah 55 watt yang memiliki maksimal boost clock hingga 4,4 GHz. Dan langsung kita simak performanya seperti apa. Sebelum ke pengujian CPU, aku mau disclaimer dulu bahwa untuk pengujian ini kita menggunakan charger dengan mode best performance, dan juga untuk dari graphic card kita setting di Lenovo Vintage ini adalah dedicated. Dan langsung di pengujian yang pertama kita menggunakan Cinebench R15.
Di sini mendapatkan hasil 228 untuk single core dan untuk dari multicore ini mendapatkan 1491. Sedangkan di pengujian selanjutnya di mode R20, laptop ini berhasil mendapatkan 601 untuk single core dan di multicore ini adalah 4071. Lalu untuk pengujian kestabilan kita looping sebanyak 10 kali dan mendapatkan rata-rata 4101. Untuk suhu rata-ratanya ini adalah 43 derajat dan suhu tertinggi yang dicapai adalah 95 derajat Celcius. Berlanjut ke pengujian Cinebench yang terakhir, ini kita menggunakan mode R23 mendapatkan hasil 1582 untuk single core. Sedangkan untuk hasil dari multicore ini adalah 10753. Di pengujian software editing kita menggunakan Lenovo Log ini di software Blender dan mendapatkan hasil 4 menit 6 detik untuk menyelesaikan sebuah render menggunakan CPU. Sekarang kita akan cek ke bagian GPU yang digunakan laptop ini, yaitu Intel Arc Graphics A530M, yang mana ini digadang-gadang bisa menyamai RTX 3050 dan akan worth it sekali jika memang kenyataannya seperti itu di harga 11 jutaan. Langsung kita cek performanya. Untuk di pengujian GPU yang pertama kita menggunakan software 3D Mark di mode Time Spy. Laptop ini mendapatkan hasil 6069 poin. Sedangkan di pengujian Fast Track, laptop ini berhasil mendapatkan 13098 poin. Dan aku di sini mau menunjukkan hasil dari pengujian Fast Track dari laptop yang sebelumnya sudah pernah kami review untuk perbandingan kalian. Untuk pengujian 3D Mark yang terakhir kita gunakan di mode Stress Test dan laptop ini berhasil lolos dengan angka 98,6%. Terbukti stabil untuk dari GPU-nya. Kita lanjutkan untuk pengujian menggunakan software editing. Di sini kita menggunakan software Blender dan mendapatkan hasil 1 menit 10 detik untuk menyelesaikan sebuah render menggunakan GPU-nya. Lalu di pengujian software editing lainnya kita menggunakan software Adobe Premiere Pro dengan merender video 1 menit format 4K cut to cut single layer tanpa efek. Berhasil diselesaikan dalam waktu 2 menit 4 detik saja. Di pengujian yang terakhir kita gunakan untuk bermain game dan di sini kita menggunakan cukup banyak game supaya tahu performa dari Intel Arc ini seperti apa. Dan langsung kita lihat hasilnya. Kesimpulan dari semua hasil yang kita peroleh, laptop ini worth it sekali untuk kalian beli di harga 11 jutaan karena kalian sudah mendapatkan performa yang hampir sama dengan RTX 3050. Dan gak ketinggalan kalian juga dapat layar yang sudah 100% sRGB. Digunakan untuk bermain game atau mungkin editing, kalian sudah mendapatkan tampilan yang cukup memuaskan. Yang cukup mengecewakan adalah baterai dari laptop ini yang hanya bisa bertahan hingga 1,5 jam saja. Dan berikut adalah penilaianku tentang laptop ini. Sekian review laptop kali ini, like videonya jika kalian suka dan jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan informasi seputar dunia gadget. Dan aku mau ingetin kita punya offline store yang bisa kalian kunjungi di Jalan Maijen Panjaitan nomor 6 Kota Malang dan di Surabaya ada di Real Plaza lantai 2 dan Ruko Kelampis Jaya nomor 45. Buat kalian yang suka belanja online bisa langsung kunjungi e-commerce kita dan buat kalian yang pingin tanya-tanya lebih detail bisa langsung mampir ke sosial media kita. Oke, terima kasih, saya Ucup, see you next video. Mau sih laptop harga 11 jutaan kayak RTX 3050. Mantap.